Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar untuk terus memberi diri, memberi waktu untuk kita selalu mau mendengar firman, karena firman itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan iman kita. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 15, secara khusus ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, orang berdosa yang bertobat. Pada dasarnya kita semua adalah manusia berdosa, karena firman Allah berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti siapapun Anda, apapun kita, bagaimanapun kita adalah orang berdosa. Karena kita orang berdosa, maka kita dituntut supaya kita bertobat dari dosa kita. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar untuk mendiagnosa diri kita, mengevaluasi diri kita, mengassessment diri kita. Kalau didapati ada cara hidup kita, ada kehidupan kita, ada kelakuan kita, ada pola hidup kita, ada cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataupun itu melenceng dari firman, ataupun itu namanya dosa, maka kita perlu bertobat. Kenapa kita harus bertobat? Mengapa orang berdosa perlu bertobat? Harus bertobat dari dosa-dosanya. Ada dua hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama, ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Artinya kenapa orang berdosa itu harus bertobat? Karena bertobat membuat kita yang hilang ditemukan. Bertobat membuat kita yang tadinya sudah seperti domba yang hilang atau dirham yang hilang, itu ditemukan. Tapi kalau kita tidak bertobat, itu berarti kita terus menjadi domba yang hilang, kita terus menjadi dirham yang hilang. Kita dikategorikan sebagai orang yang hilang di hadapan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya bertobat, berarti yang hilang ditemukan kembali. Yang hilang sudah didapatkan. Jadi itulah pentingnya sebagai orang berdosa, sebagai orang yang hilang, untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Karena tanpa pertobatan, maka kita tetap dikategorikan sebagai orang yang terhilang. Saya tidak tahu bagaimana hidup kita sebagai umat saat ini. Tapi mari kita belajar untuk terus mengevaluasi diri kita. Dan kita terus belajar untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kenapa orang berdosa harus bertobat? Ayat 9 dan 10, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah
karena satu orang berdosa yang bertobat. Kenapa orang berdosa itu harus bertobat? Karena alasan kedua, karena bertobat itu mendatangkan sukacita. Baik bagi diri kita sebagai orang berdosa, ketika kita bertobat itu akan mendatangkan sukacita bagi diri kita sendiri. Tetapi lebih daripada itu adalah membuat sukacita bagi Bapa kita di sorga, membuat para malaikat-malaikat di sorga itu bersukacita. Jadi bertobat itu penting karena itu selalu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Baik bagi Tuhan, bagi para malaikat, tapi juga bagi diri kita, bahkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, handai tolan sobat kita, kenalan kita. Itu mendatangkan sukacita. Karena itu sangat perlu dan sangat penting dan sangat harus sebagai umat, sebagai orang berdosa, untuk terus kita bertobat dari dosa-dosa kita. Sadarilah, dosa itu selalu mendatangkan malapetaka. Dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Dosa selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi kita. Karena itu ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, sorga bersukacita, malaikat-malaikat menyambutnya dengan sukacita. Karena betapa satu jiwa di mata Tuhan itu sangat berharga. Jadi kita belajar untuk terus bertobat, memberitahukan kepada orang lain yang belum bertobat supaya mereka bertobat. Kita terus memberitakan firman dengan harapan supaya orang berdosa datang bertobat. Karena pertobatan itu mendatangkan sukacita yang luar biasa di surga bagi Tuhan kita yang empunya hidup kita. Tapi saya percaya juga bagi diri kita dan bagi orang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, menasihati kami, orang berdosa yang bertobat. Tuhan, tolong kami supaya kami terus bertobat dari dosa kami. Karena pertobatan membuat kami yang hilang ditemukan lagi. Karena pertobatan itu mendatangkan sukacita di sorga, tapi juga bagi diri kami dan bagi orang-orang kepunyaan kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.